Bismillahirrahmanirrahim. Tes kedengaran suaranya? Ya, sip, bagus. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kami ucapkan untuk seluruh peserta acara Sabila Salimah Berbagi Ilmu yang diadakan oleh PD Salimah Lebak bekerja sama dengan Rumah Sakit Andalusia sebagai narasumber. Tak lupa kami sampaikan dengan hormat kepada Ketua PD Salimah Lebak, Ibu Hajah Rusmi Andarwati. Umi. Ya, ahlan wa sahlan. Ya. Dengan hormat kepada Dr. Omat, Dr. Ormat SPOT, konsultan tulang belakang. Sepertinya Dr. Omat sudah masuk atau belum? Kemudian tak lupa, oh ya, sudah, alhamdulillah. Tak lupa kami ucapkan salam hangat kepada seluruh pengurus Salimah Lebak dan seluruh peserta yang hadir. Saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya untuk menerima ilmu dari Dr. Omat. Ya, baik. Untuk membuka acara ini, mari kita membaca ayat suci Al-Quran surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita luruskan kembali niat-niat kita karena Allah. Kita kembali luruskan niat-niat kita karena Allah. Semoga yang kami harapkan setelah mengikuti acara ini, Allah akan menambah sayang kepada kita, akan memberikan rahmat yang besar atas ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini, insya Allah. Sedikit sambutan dari Ketua PD Salimah Lebak, silahkan kepada Ibu Hajah Rusmi Andarwati. Ya, baik. Terima kasih, Teh Wilda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini, hari keberapa hari ini Ramadan? Tes. 18 Umi. Subhanallah, hari ke-18. 10 hari kedua sebentar lagi akan meninggalkan kita akan memasuki kepada 10 hari ketiga yang terakhir. Sebelum saya memperpanjang mukadimah kalam saya, ahlan wa sahlan yang sama-sama kita hormati pembicara kita pada kajian Sabila pada pekan ketiga ini, yaitu Bapak Dr. Omat. Subhanallah ya, titelnya banyak sekali tentunya, Masya Allah gitu, ilmu yang akan dibagi kepada kita semua hari ini, insya Allah begitu banyak manfaat dan begitu banyak yang nanti akan kita peroleh dari beliau. Alhamdulillah, pada kajian hari ini, di hari ke-18, dan bertepatan pada juga hari pekan ketiga di kajian Sabila ini, Salimah Berbagi, kita sama-sama akan mengkaji, yaitu tentang merawat
kesehatan tulang dan sendi. Masya Allah. Tema kali ini sangat menembak ya kayaknya buat saya pribadi gitu, yang mungkin sudah agak terasa nih tulang-tulang ya, karena mungkin faktor juga ya. Mungkin dari para panitia tim Salimah, juga para Bapak Ibu, sepertinya ada Bapak-bapak juga ya di sini pesertanya. Nanti akan kita sama-sama belajar, sama-sama menggali, dan sama-sama menampung ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Omad dari Serang ya, Teh Wilda ya. Betul, Umi. Ya, Masya Allah. Jadi kajian ini kerjasama PD Salimah Kabupaten Lebak dengan Rumah Sakit Andalusia yang berada di Serang. Masya Allah. Saya terutama sebagai ketua mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya pada kajian hari ini, khususnya kajian tentang kesehatan. Semoga kita sama-sama nanti bisa menyimak dengan baik, dengan seksama, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak banyak panjang kalam yang saya sampaikan karena memang waktu juga, tadi mohon maaf ada sedikit agak tribal ya. Itu semua semoga membawa banyak hikmah dan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada semua tim PD Salimah Lebak, tentunya narasumber kita yang hari ini sangat spesial sekali, khususnya buat kami dan kita semua yang hadir saat ini. Terima kasih, sama-sama kita menyimak dari mulai awal hingga akhir, dan nanti mohon kepada MC dikasih waktu untuk banyak bertanya, karena ini banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh untuk Pak Dokter kita. Mungkin cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali yang disebutkan oleh Ketua Salimah kita bahwa kenapa kami mengambil tema merawat tulang dan kulit. Selain ilmu ini selain dibutuhkan oleh para lansia, maksudnya yang sudah berumur, tapi juga sangat dibutuhkan oleh kita yang masih muda untuk bekal ke depannya agar memiliki tubuh dan tulang yang sehat dan kuat. Baik, sebelum ke acara inti, ada selayang pandang sebentar, izin Dr. Omad ya, dari Departemen Humas, Teh Nia Kaniasari selaku Ketua Departemen Humas dan Media, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Wilda atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar suara saya? Tapi iya. ulang lagi, Tehnya coba diulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Agak ada yang terputus-putus. Begitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak dan Ibu yang pada saat ini hadir, pada teteh-teteh yang saat ini juga hadir di room Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ini adalah kajian kita yang ketiga kalinya, yang 2 pekan yang lalu mengenai kajian tafsir surat At-Talim, dan hari ini mengenai kesehatan. Insya Allah pekan depan itu mengenai kesehatan dengan tema yang berbeda, menjaga kesehatan ini. Dan insya Allah pada hari ini kita bersama Dr. Omad, RH, spesialis ortopedi, insya Allah, yang insya Allah akan memberikan ilmu yang sangat banyak tentunya pada hari ini. Saya sedikit izin menyampaikan bahwa program Salimah nanti tanggal 16, insya Allah kita akan mengadakan bakti sosial, diantaranya yaitu santunan untuk anak yatim,
kemudian sembako murah, dan juga pakaian layak pakai. Insya Allah akan dilaksanakannya di Kecamatan Karanganyar, dan bagi Bapak dan Ibu, teman-teman yang mau berdonasi, kita masih membuka donasi semuanya. Kalau yang ingin mengirimkan berupa nominal uang bisa ke rekening yang ada di flyer yang sudah kami share. Kemudian untuk pakaian layak pakai, daerah Kecamatan Rangkas Bitung bisa request untuk kami jemput, dan insya Allah siap dijemput yang sekitar Rangkas Bitung di CP yang ada di flyer atas nama Ibu Yuyun ya. Nanti hubungi Ibu Yuyun dengan Bu Yanti untuk menjemput bantuan yang akan Bapak, Ibu, dan Teteh serahkan kepada kami di tanggal 16 nanti. Baik, kemudian Teh bisa share screen mengenai door prize kita pada nanti diumumkan di tanggal 16. Ya, insya Allah di sini nanti ibu-ibu, teteh, dan juga bapak yang hadir setiap pekan, yang rajin, yang aktif, kemudian juga yang rajin mengisi daftar harian akan mendapatkan door prize. Apa itu door prize-nya? Yaitu buku ya, sebuah buku yang dikeluarkan oleh PP Humas Salimah dengan tema halal lifestyle. Jadi bagaimana kita bisa nah ini baik, silakan saksikan. Masyarakat menumbuhkan kebiasaan untuk mengonsumsi dan memakai produk halal melalui kegiatan dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan yang akan dilakukan di seluruh Indonesia. Dengan ini, Persaudaraan Muslimah mempersembahkan buku Halal Lifestyle. Buku ini berisi kumpulan tulisan tentang budaya hidup halal dari pengurus Ormas Persaudaraan Muslimah atau Salimah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tulisan mengangkat berbagai isu terkait gaya hidup halal, baik makanan, pakaian, perjalanan, dan lain-lain. Dari buku ini, pembaca akan memperoleh wawasan pentingnya budaya halal dan bagaimana implementasinya dalam hidup sehari-hari. Pengalaman-pengalaman menarik dari para penulis, baik di dalam maupun luar negeri, dapat menginspirasi pembaca untuk selalu menerapkan budaya halal dimanapun dan kapanpun. Para pembaca yang budiman, pembuatan buku ini merupakan bentuk dedikasi para pengurus Salimah di seluruh Indonesia. Dikoordinir oleh Departemen Humas PP Salimah, yang dipimpin oleh Ibu Iin Indarwati, beserta tim yang terdiri dari Diana Widiasari, Dwi Eko Miranti, dan Nani Rahmani. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kami ucapkan kepada seluruh tim dan para penulis atas partisipasinya. Ya, baik, cukup Teh Nurul. Semoga dedikasi ini menjadi kontribusi. Baik, terima kasih Teh Nurul. Jadi itu ya Bapak Ibu yang TTTT door prize yang akan kita bagikan, yaitu 3 buah buku halal lifestyle karya penulis Salimah se-Nusantara. Salah satu penulisnya yaitu saya sendiri, Ketua Departemen Humas Salimah PD Lebak, yang baru saja launching ketika tanggal 24. Dan pengumuman pemenang akan diumumkan di minggu keempat, tanggal 16 April 2023. Baik, ini adalah kontak person yang bisa Bapak dan Ibu hubungi ketika saya menyalurkan donasinya. Ada Ibu Yunionir dan Ibu Yanti Sri Martini yang ingin menyalurkannya melalui rekening, bisa ke rekening atas nama Wana.
Baik, insya Allah sebentar lagi akan kita sama-sama dengarkan. Jangan lupa link absen diisi ya, sahabat Sabila yang rajin hadir. Insya Allah kita sama-sama menunggu ya nanti guys. Baik, peraturan kita pada pagi hari ini, yang pertama kita niatkan pada ilmu. Kemudian jangan lupa mencatat bagi yang open kamera atau on kamera, berpakaian rapi, menutup aurat dan sopan. Kemudian sebaiknya on kamera selama kita mengikuti kajian ini, dan mohon untuk menyiapkan doa. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kami Departemen Humas. Mudah-mudahan kita semua sudah siap ya sekarang menyimak materi yang akan disampaikan oleh dokter. Baik, silakan kembalikan ke MC. Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nia Kaniasari atas layang pandangnya mengenai Salimah. Kemudian sebelum kita sampai ke acara inti, saya akan terlebih dahulu membacakan biodata dari Dr. Omat Rahmat Hizbullah. Udah. Ya, baik. Baik, nama Dr. Omat Rahmat, SPOT Konsultan Spine. Tempat tanggal lahir Cilegon 9 Oktober 1978. Statusnya sudah menikah. Alamatnya di Jalan Manchester Blok A2 nomor 23 Komplek Graha Meter Seang Cipocok Jaya Serang Banten. Kemudian ada juga di Jalan Kota Mas Raya nomor 91 Cimahi Jawa Barat Indonesia. Riwayat pendidikan akan saya langsung bacakan di S1 kedokterannya 1995 sampai 2001 di Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung. Kemudian 2006 sampai 2011 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran mengambil spesialis ortopedi dan traumatologi. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2017 mengambil program doktoral atau S3 Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian tahun 2018 sampai 2020 mengambil program studi subspesialis bedah ortopedi tulang belakang di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Ya, fellowship-nya dengan Foot and Ankle Institute Santa Monica atau UCLA Hospital, School of Medicine, University of California at Los Angeles, kemudian di Microendoscopic Spine Surgery, Asa Hospital, Hiroshima, Jepang. Kemudian pekerjaan terakhir sebagai wakil dekan DUAF di Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 2019. Kemudian wakil dekan 3 di Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian dokter spesialis ortopedi di mohon maaf di mute dulu untuk yang bersuara ya. Baik, kembali sebagai dokter spesialis ortopedi konsultan bedah tulang belakang di Rumah Sakit Andalusia Serang Banten. Baik, kemudian karya ilmiahnya banyak banget, subhanallah. Saya sebutkan satu-satu supaya menginspirasi kita semua, khususnya saya pribadi. Pertama, pengamatan kerja antimikroba ekstrak daun jarak pagar dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada biakan lempeng agar darah. Dipresentasikan dalam perlombaan temu ilmiah nasional
Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia tahun 1997 di Surabaya. Kemudian karya ilmiah kedua, korelasi dukungan keluarga, pola pelajar, dan kemampuan kognitif awal dengan prestasi di sekolah siswa SMA di 4 sekolah negeri di Cimahi, dipresentasikan di Perlombaan Temu Ilmiah Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia tahun 1998 Bali. Kemudian perbandingan hasil Harris Hip Score pada pasien yang dilakukan total hip arthroplasty sebelum dan sesudah operasi dipresentasikan di Pekan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Bedah Indonesia tahun 2006. Banyak banget yang terbarunya. Terus baik, sebentar. Ini yang paling baru ada di tahun 2020, cervical spine injury patient with mandibular fracture in Derajat Prawira Negara Hospital Serang, Banten di Jurnal Riset Kesehatan volume 12 nomor 1 tahun 2020. Masya Allah, barakallah, Dr. Omad, begitu banyak karyanya, semoga menginspirasi kita semua, amin. Dan beliau sudah ada di buku Reactive Oxygen Species atau ROS, Mechanism and Role in Health and Disease di Nova, chapter 4, Reactive Oxygen Species in Osteoporosis 2018. Ya, lanjut, ini buku-buku mengenai sel punca itu berarti lebih ke biologi molekuler ya, Dok. Sel punca mesenkim sebagai terapi alternatif penyakit osteoporosis, osteoartritis, penerbit kedokteran EGC 2019. Ya, selain ini, sebenarnya Dr. Omad ini sudah sangat terkenal di dunia maya. Saya sedikit membaca mengenai beliau. Beliau juga mendapatkan anugerah penghargaan tingkat nasional sebagai sosok inspiratif Merdeka Award tahun 2022. Kemudian Inspirasi Indonesia dengan kategori sosok tenaga kesehatan inspiratif. Beliau mendapatkan anugerah ini karena telah mengabdi dalam bidang kesehatan dan sepak terjangnya memperjuangkan hak kesehatan warga Baduy di Lebak. Saya pribadi sangat penasaran gimana cerita awalnya bisa sampai dokter yang ada di Serang memperjuangkan hak-hak kesehatan di Baduy Lebak gitu, subhanallah ya. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Wilayah Imani Prokami Banten, Koordinator Presidium Keluarga Alumni Kami Banten, dan juga amanah-amanah lainnya yang sangat banyak. Padatnya aktivitas beliau, alhamdulillah masih bisa menyempatkan hadir di sini untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Omad. Baik, sepertinya hadirin semua sudah sangat penasaran dengan materi inti. Baik, akan saya persilahkan langsung kepada Dr. Omad Rahmat Hasbullah, SPOT Konsultan Tulang Belakang, untuk mempresentasikan materinya. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Hilda selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Persaudaraan Muslimah Kabupaten Lebak, Umi Haja Rusni Andarwati ya. Ya, Serta terima kasih. seluruh jajaran, mohon maaf kalau salah menyebutkan namanya, seluruh jajaran pengurus Persaudaraan Muslimah Kabupaten Lebak yang luar biasa. Mudah-mudahan segala limpahan karunia juga dilimpahkan untuk kita semuanya, insya Allah. Mungkin tidak panjang lebar, saya mohon izin screen share ya. Materi kemarin saya diamanahkan untuk
berbagi sedikit mengenai apa sih tentang kesehatan tulang dan sendi ya, terutama kaitannya dengan kondisi Ramadan begitu ya. Izin screen share. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara mengenai penyakit degeneratif, terutama dalam aspek muskuloskeletal atau dalam aspek tulang, otot, dan sendi, maka ada banyak sekali gitu, puluhan penyakit yang berkaitan dengan degeneratif. Jadi kalau untuk kita bicarakan semuanya secara detail, kelihatannya tidak mencukupi waktu, hanya sekitar 2 jam kurang. Jadi saya ambil dua penyakit tersering yang sering kita temui dan juga sering Bapak Ibu semua juga hadapi ya. Bahkan sebagian dari kita mungkin sudah mulai merasakan ada sedikit keluhan seperti itu, yaitu tentang penyakit degeneratif pada tulang dan sendi. Ada 2 penyakit atau 2 kelainan klinis yang saya angkat di sini, yang cukup sering dan paling banyak kita temukan. Yang pertama adalah tentang pengeroposan tulang, dan yang kedua tentang pengapuran pada sendi. Nah, sering kita, terutama di masyarakat awam itu sering sulit membedakan apa sih ada yang dimaksud dengan pengeroposan, apa bedanya dengan pengapuran. Kadang-kadang mungkin sering sulit membedakan gitu, karena istilah awamnya kurang lebih sama. Apalagi kalau istilah medisnya tadi kan osteoporosis dengan osteoartritis, itu mirip-mirip gitu ya. Oke. Ya, kita tahu Islam ini sebagai agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan, mulai dari bangun tidur, bahkan mulai dari tidur itu sendiri, bangun tidur, aktivitas sehari-hari sampai tidur lagi. Ini luar biasanya Islam, sehingga jika kita mengikuti track gitu yang sudah diatur dalam agama Islam itu sendiri, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena memang Allah sudah menyediakan sistem atau program dalam agama Islam ini yang sudah sangat sesuai dengan kebutuhan kita dan kebutuhan sampai akhir zaman kelak. Nah, kita tahu salah satu hadis yang cukup masyhur yang menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebugaran ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kurang lebih menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mukmin yang kuat ya lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi penekanannya di sini, mukmin yang kuat, baik kuat secara fisik maupun secara rohani, itu jauh lebih disukai Allah dibandingkan mukmin yang mempunyai kelemahan, artinya kelemahan fisik, kelemahan rohani, jasadi, yang seharusnya itu bisa dicegah gitu. Nah, hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Muslim. Kita lihat di situ ada riwayat Muslim, kemudian riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan sebagainya. Itu ini menandakan bahwa hadis ini sahih ya. Nah, kalau kita bicara mengenai 2 penyakit yang tadi di awal disebutkan, tentang apa sih pengeroposan, apa itu pengapuran. Nah, pengeroposan itu istilah medisnya osteoporosis, sedangkan pengapuran ini istilah medisnya osteoartritis. Nah, apa bedanya? Nah, itu kita akan lihat di belakang. Karena banyak kalau kita tanya ke ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya di masyarakat awam, kadang nggak bisa membedakan nih, lutut saya ada pengeroposan begitu, atau tulang-tulang saya ada pengapuran. Padahal itu 2 hal yang berbeda yang mungkin bisa jadi keluhannya hampir mirip-mirip gitu. Tapi biasanya kelainan ini bisa saling keterkaitan, ada keterkaitan. Nah, ini kita bicara mengenai pengapuran tulang itu sendiri, atau osteoporosis. Nah, tujuan dari edukasi ini, edukasi tentang peranan
penyakit mengenai pengapuran atau pengeroposan ini tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan dan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama lansia. Tapi harus diingat, dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi negara kita, maka angka harapan hidup masyarakat kita ini relatif semakin meningkat. Apa akibatnya? Sehingga semakin banyak usia yang panjang gitu ya, yang kita temukan karena panjang umur itu, sehingga risikonya dengan semakin bertambah umur, maka semakin sering kita temukan penyakit-penyakit yang terkait dengan umur panjang tersebut, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usia atau degeneratif. Sehingga harapannya kalau kita bisa memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut, harapannya mereka mampu mempertahankan kesehatan tulang ya, kita bisa cegah kemudian sehingga mampu mencegah osteoporosis dan harapannya bisa mencegah patah tulang akibat keropos tulang atau osteoporosis sendiri. Karena ya di sistem masyarakat kita masih belum ini ya, ada orang tua yang sudah umur panjang itu masih relatif bisa diurus oleh anak-anaknya. Tapi di negara-negara lain, yang negara-negara maju, usia-usia panjang itu relatif hidup sendiri gitu, bahkan tidak diurus oleh anak-anaknya atau di tempat-tempat penampungan usia orang-orang tua. Sehingga harapannya kalau dia sehat itu bisa melakukan aktivitas semuanya mandiri. Aktivitas fisik, apapun, sampai aktivitas ibadah pun kalau kita dalam keadaan fit, kita bisa melakukan secara maksimal, optimal, dan secara mandiri. Nah, kepentingannya untuk kewaspadaan, kalau ada apa-apa kita perlu pendampingan dan juga perlu edukasi, pemahaman terhadap masyarakat. Nah, diskusi kita kali ini, kenapa tulang dan sendi sehat itu penting, kemudian osteoporosis dan osteoartritis itu apa bedanya, nah bagaimana cara membedakan keduanya, kemudian bagaimana cara mencegah tulang itu keropos, bagaimana cara mengatasi pengapuran supaya tidak menimbulkan masalah gitu ya, dan mencegah adanya patah tulang karena keropos tulang itu sendiri. Nah, kita tahu osteoporosis ini adalah masalah yang sangat serius gitu, di mana pada orang-orang yang usia lebih dari 65 tahun ya, itu 70% itu bisa menderita osteoporosis atau keropos tulang. Dan umumnya tidak terdiagnosis karena umumnya tidak bergejala dan tidak sadar gitu. Hanya nyeri-nyeri pegal sedikit-sedikit, tahu-tahu patah begitu. Tahu-tahu kesenggol, kepleset jatuh patah. Karena apa? Karena osteoporosis atau keropos tulang ini silent disease, penyakit yang hening, yang sunyi, yang tidak menimbulkan gejala yang tampak begitu mencolok gitu. Tahu-tahu ya komplikasinya gitu. Kalau tulangnya sedikit demi sedikit dia keropos, tiba pada saat dia ada kekeroposan maksimal, jatuh atau kepleset atau kebentur yang seharusnya pada keadaan tulang yang kuat dia tidak menimbulkan patah, kalau tulangnya keropos dia jadi patah atau fraktur. Dan itu kurang lebih 70% ini, 70% itu analogi dari 10 orang yang kita temui kalau usia 65 tahun itu 7 diantaranya hampir bisa dipastikan sudah ada keropos tulang. Nah, ini data di dunia gitu ya. Ada perbandingan penyakit yang lain, ada 10 besar penyakit dan kita ambil 4 besar di sini yang sering terjadi terutama pada penyakit-penyakit yang tidak menular ya, penyakit degeneratif. Ada tumor, kemudian serangan jantung, stroke. Nah, patah tulang karena osteoporosis itu paling tinggi. Kalau kita sering temukan orang tua ada yang stroke itu ya, kejadian patah tulang jauh lebih tinggi, itu sekitar 2 juta kejadian per 100, ini penduduk Amerika nih, sekitar 300 juta gitu ya. Itu 2 juta kejadian dibandingkan kejadian karena penyakit serangan jantung, stroke atau breast cancer atau tumor payudara. Nah, ini situasi osteoporosis di Indonesia tahun 2013, prevalensi osteoporosis perempuan ya. Ini saya menekankan pada gender perempuan karena apa? Karena kejadian osteoporosis ini 2 kali lebih banyak dibandingkan terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Karena pertama terkait dengan aktivitas fisik.
Karena kita tahu aktivitas fisik secara umum laki-laki lebih banyak gitu aktivitas fisiknya dibandingkan dengan perempuan pada umumnya. Yang kedua, pada perempuan itu ada namanya menopause. Menopause berhentinya menstruasi yang disebabkan karena proses alamiah, karena proses hormonal di mana hormon estrogen itu tidak diproduksi secara maksimal. Yang kita tahu salah satu fungsi hormon estrogen itu untuk menstruasi, untuk siklus menstruasi. Tapi fungsi yang lain dari hormon estrogen itu adalah metabolisme tulang. Sehingga kalau menstruasinya juga berhenti, metabolisme tulangnya juga sudah mulai terganggu. Nah, sehingga apa? Prevalensi osteoporosis pada perempuan usia 50-80 tahun itu kurang lebih 23%. Nah, ini meningkat ketika usianya sudah mencapai di atas 70 tahun menjadi 53%. Setengah dari perempuan akan mengalami osteoporosis. Nah, ini secara mikroskopik osteoporosis itu apa? Nah, kita lihat bahwa osteoporosis ini secara definisi dia terjadi kehilangan kepadatan mineral. Strukturnya menjadi tipis, sehingga dia tidak dapat menahan berat badan secara normal. Sehingga tulangnya itu akan rapuh dan mudah patah. Apalagi kalau terkena trauma yang melebihi dari berat badannya. Ini contoh gambarnya. Yang sebelah kanan ini normal, begitu. Ini kepadatan tulang, lubang-lubangnya masih kecil-kecil, ini tulangnya masih padat. Dibandingkan yang sebelah osteoporosis ini tulangnya sudah mulai gerowong-gerowong gitu. Jadi bolongannya gede-gede. Ini analoginya seperti kayu yang sudah mulai dimakan-makan rayap. Sehingga kalau daun pintu atau meja yang sudah mulai dimakan rayap, kalau kita kebentur, kalau meja atau kayu tersebut kebentur, dia akan lebih mudah patah dibandingkan kayu yang masih padat gitu. Nah, itu seperti itulah propos tulang itu. Nah, ini mekanisme tulangnya sedikit bahwa di dalam tubuh kita itu ada keseimbangan, di mana ada keseimbangan antara sel osteoblas dan osteoklas. Osteoblas itu simpelnya dia adalah tulang yang membangun dan memadatkan tulang. Osteoklas itu tulang yang mengambil kepadatan tulang. Nah, kita tahu tulang itu selain dia fungsinya untuk menumpu berat badan, menumpu struktur badan kita, dia salah satu fungsi yang lainnya adalah untuk cadangan mineral. Jadi kalau kita makan mineral, kalsium, fosfor dan sebagainya dari makanan itu, sebagian digunakan untuk kebutuhan sel, saraf, sebagian yang berlebihan dia disimpan di dalam tulang sebagai cadangan. Sehingga fungsi tulang itu dia berfungsi sebagai gudang mineral. Nah, ketika tubuh kita membutuhkan mineral banyak, sedangkan asupan mineralnya kurang, maka salah satu caranya adalah mengambil dari cadangan gudang. Nah, itu diambil oleh sel osteoklas. Jadi mengambil cadangan mineral itu di gudang, di tulang, diambilin terus untuk kebutuhan sel. Karena sel kita, otak, otot, saraf itu butuh juga mineral. Jadi kalau kita supply makanannya kurang, dia osteoklas itu yang makin aktif karena dia mengambil cadangan dari dalam tulang. Itu lama-lama itu yang menyebabkan tulang kita itu jadi keropos. Kenapa? Karena intake-nya kurang, makanannya kurang mineral, tapi kebutuhan harian kita tetap jalan begitu, sel semua tetap bergerak, dia butuh mineral, ya satu-satunya cara mineral diambil dari cadangan di gudang itu tulang. Sehingga lama-lama jadi keropos. Nah, ini kurang lebih pertumbuhan tulangnya. Jadi kalau pertumbuhan tulang itu mencapai puncaknya kurang lebih di usia 20-40 tahun. Ini yang menyebabkan usia produktif itu 20-40 tahun, bahkan sampai 50 tahun sebenarnya. Kalau di negara-negara tertentu, salah satu contoh misalkan kita waktu di Jepang itu usia-usia 50 tahun masih aktif, sampai 70 tahun itu masih aktif, karena mungkin kebiasaan. Tapi secara fisiologis, secara umum, tulang kita itu puncaknya itu 20-40 tahun, terutama usia 30 tahun. Ini makanya di dalam Islam begitu ya, saya lupa direwatkan di mana, cuman yang jelas ketika kita nanti dibangkitkan dan dikumpulkan ya di akhirat, di surga itu, usia kita tuh usia 30-an tahun ya, 33 tahun. Seperti usianya Nabi Isa gitu. Nah, ini yang menjawab kenapa, karena usia 30 tahun itu adalah usia optimalnya secara fisiologis begitu. Tulangnya, fungsi-fungsi organnya semua secara fisiologis juga puncaknya di situ usia 30 tahun. Dan juga puncak kinerjanya, aktivitas fisiknya.
Dan dia menurun, makin lama makin menurun, semakin panjang umur, dia semakin menurun fungsi tulang. Ya, ini yang apa yang bisa kita cegah? Banyak hal yang bisa kita cegah, banyak hal yang bisa kita optimalkan supaya tidak jadi keropos tulang, tapi ada hal yang tidak bisa kita ubah. Yang pertama adalah jenis kelamin. Tadi di awal disebutkan bahwa mohon maaf, perempuan lebih beresiko untuk terjadi keropos tulang dibandingkan laki-laki. Itu jenis kelamin sunatullah tidak bisa dirubah. Itu yang bisa kita rubah adalah kalau perempuan seharusnya aktivitas fisik olahraganya mulai dari usia muda sudah mulai menabung tulang tuh, gitu. Kemudian keturunan itu secara genetik, maksudnya kalau orang tuanya punya riwayat diabetes, punya penyakit osteoporosis, akan lebih beresiko untuk terjadi osteoporosis atau keropos tulang juga. Kemudian usia tadi kan, usia kan kita tidak bisa hentikan. Kalau kita panjang umur, sunatullahnya tulang ini akan semakin menurun fungsinya. Kemudian ada riwayat fraktur berulang, ini kan mungkin kaitannya dengan genetik ya. Kemudian kondisi medis itu kalau ada penyakit penyerta yang menyebabkan tulang itu menjadi keropos. Salah satunya misalkan dengan penyakit metabolik, contohnya diabetes. Pada orang-orang yang diabetes, metabolisme juga mengalami gangguan, salah satunya juga metabolisme tulang yang juga mengalami gangguan. Kemudian riwayat konsumsi obat-obatan tertentu, terutama obat-obatan yang mengganggu fisiologi tulang. Apa contohnya? Contohnya adalah obat-obatan steroid. Jadi kalau Bapak Ibu semua punya riwayat minum obat-obat steroid, itu harus hati-hati. Karena ada kemungkinan tulangnya sudah mulai keropos dan mudah sekali patah. Nah, obat steroid itu seperti apa? Contoh, misalkan kalau kita punya riwayat asma berulang, punya penyakit-penyakit autoimun, ya, kemudian yang di dokternya itu mengharuskan dia mengkonsumsi steroid, itu juga dalam jangka panjang kan kita beresiko untuk tulangnya keropos. Atau misalkan obat jamu-jamuan yang seringkali kita tidak tahu kandungannya. Nah, di Indonesia ini kan, mohon maaf, banyak sekali penjual-penjual jamu yang ini yang dalam tanda kutip nakal gitu. Jadi menyisipkan kandungan atau konten dalam jamu itu kandungan steroid. Dan kita tahu obat steroid ini adalah obat dewa kalau kita menyebutkan ya. Kalau minum steroid itu semua keluhan pegel-pegel, nyeri, badan itu hilang gitu dengan minum obat itu. Karena seolah-olah seperti jamu gitu, minum obat jamu tertentu yang galinu yang di dalamnya ada steroidnya, begitu minum obat itu langsung hilang, obat yang lain nggak hilang. Hati-hati, di situ ada steroidnya. Dan saya sering menemukan seperti itu, pasien-pasien yang minum obat jamu-jamuan yang tidak jelas itu kadarnya, kandungannya, ternyata kita cek di dalamnya ada steroidnya. Nah, kalau pemakaiannya jangka panjang, ya biasanya datang ke kita sudah dalam keadaan tulangnya sudah patah, atau sudah ada resiko komplikasi dari penggunaan steroid. Nah, ini hal yang kita bisa cegah, yang bisa dirubah adalah konsumsi kalsium. Nah, konsumsi kalsium itu nanti di belakang saya jelaskan obat makanan apa saja yang bisa kita lakukan konsumsi. Simpelnya semua makanan yang mengandung kalsium tinggi, susu, produk olahan susu ya, termasuk diantaranya misalkan keju ya, semua produk olahan susu lah. Kemudian creamer begitu ya. Juga hidangan-hidangan laut, ikan-ikan laut itu mengandung banyak kalsium, asupan vitamin D juga. Kemudian kalau yang bapak-bapak yang masih merokok, harap berhenti gitu ya, karena merokok itu salah satu kebiasaan yang bisa menyebabkan yang YouTuber itu. Kemudian ya alhamdulillah sih kalau kebiasaan kita nggak ada yang minum alkohol, terutama ini kebiasaan di negara-negara yang mayoritas non-muslim, itu pengguna alkohol banyak sekali. Ketika tahun 2010 itu saya pernah belajar di Amerika, itu kan ikut operasi juga ya, itu saya temukan tulang masyarakat di sana itu relatif lebih rapuh gitu. Kalau kita kan operasi itu kalau ortopedi pas di bor itu ya, itu tulangnya itu lebih rapuh dibandingkan tulang-tulang orang Indonesia. Mungkin salah satu di antaranya kebiasaan konsumsi alkohol dan juga ini paparan sinar matahari. Karena negara-negara subtropis kan mungkin relatif lebih jarang terpapar sinar matahari. Kemudian aktivitas fisik ini yang bisa kita atur. Nanti olahraga seperti apa di belakang saya jelaskan. Kemudian postur,
badan sebisa mungkin kalau kita kerja itu posisi badan tuh harus ergonomis, posisi tegak gitu dengan ya. Kemudian berat badan ya, body mass index itu jangan berlebihan, terlalu gemuk atau juga terlalu kurus karena dua-duanya beresiko terjadi keropos tulang. Nah tadi konsumsi obat-obatan tertentu, kalau steroid tadi kan bisa dirubah. Nah ini penyakit yang lain yang berkaitan dengan osteoporosis tadi, alkohol, ya penyakit yang lain lah ya, penyakit metabolik ya, kemudian diabetes, kemudian rheumatoid arthritis ya. Nah penyakit yang terkait dengan ini kalau ada obat-obatan selain steroid, misalkan obat-obat pengencer darah, kalau yang punya kelainan jantung itu juga beresiko terjadi keropos tulang. Nah ini tidak saya terlalu bahas di sini, cuman yang jelas kita bisa mengukur faktor resiko dari kemungkinan untuk terjadi patah tulang. Itu yang jelas faktor-faktor resiko itu berkaitan erat dengan usia. Gitu. Semakin tinggi usianya, terutama di atas 70 tahun itu, 80 tahun dia resikonya semakin tinggi. Maka aktivitas fisiknya juga mungkin lebih diatur. Jadi kalau kita mungkin ada keluarga di rumah, orang tua atau kakek, nenek, ayah ibu yang usianya sudah di atas 60-70 tahun, mungkin relatif harus lebih berhati-hati gitu, diawasi aktivitas fisiknya. Ini cara pengukurannya, ada bone mineral density, bisa diperiksa di beberapa rumah sakit yang besar ya untuk mengukur kepadatan tulang. Ini skornya. Nah untuk upaya pencegahan keroposan tulang itu bisa dengan minum kalsium ya, mineral kalsium, vitamin D, aktivitas fisik, kemudian aktivitas fisik yang mencegah supaya tidak jatuh. Jadi kalau ada orang tua mungkin sebaiknya sih dihindari untuk sering-sering naik turun tangga begitu, aktivitas fisik yang beresiko untuk jatuh. Nah, ini tadi di awal kebutuhan kalsium itu tidak hanya untuk tulang, tapi juga untuk fungsi saraf dan otot. Sehingga kalau saraf dan otot itu kan selalu bekerja, begitu ya. Bahkan dalam keadaan tidur pun jantung selalu berkontraksi, nafas, otot-otot nafas juga selalu bekerja, saraf selalu bekerja. Ini kan butuh kalsium, butuh mineral. Nah, kalau kita intake-nya kurang, makanannya kurang, supply-nya kurang, kita ngambil dari tulang, gitu, dari persediaan tulang. Nih, makanya kebutuhan sehari-hari itu 1000 sampai 1200 mg per hari. Sebaiknya memang mengkonsumsi 3 sampai 4 kali makanan kaya kalsium. Kenapa sampai 3-4 kali? Kan kebutuhannya cuma 1000 sampai 1200. Kenapa? Karena semakin bertambah umur, penyerapan di usus itu semakin berkurang. Jadi kalau kita makannya cuma 1200 mg, itu kan penyerapan mungkin hanya tinggal 50%, itu hanya sekitar setengahnya aja yang masuk ke dalam tubuh kita, sisanya terbuang. Ya, sebaiknya mengkonsumsi 3-4 kali lipat dari kebutuhan. Nah, ini contoh susu dan produk olahan susunya. Ini kebutuhan nanti mungkin dalam keadaan bulan Ramadan ini bisa menjadi perhatian, terutama untuk sahur dan berbuka puasa. Diet sumber kalsium itu yang paling utama salah satunya adalah susu dan produk olahan susu, bisa susu inti sendiri, keju, atau yogurt. Itu persajian itu sekitar maksimal 400 mg. Kemudian protein, nah ini tahu itu dan tempe itu kalsiumnya tinggi ya. Jadi jangan meremehkan. Saya tidak sepakat dengan mental tempe begitu, padahal tempe itu kandungan proteinnya tinggi banget gitu. Itu sudah diakui. Bahkan orang-orang yang di luar sana yang vegetarian ya, itu mengkonsumsi tempe itu menjadi hal yang luar biasa karena kandungan nutrisinya sangat tinggi. Atau kacang-kacangan ya, kemudian ikan sarden ya. Kemudian sayur-sayuran itu ya sayur bayam, buncis, brokoli, kemudian minuman ya mungkin mohon maaf ya air mineral ya. Air mineral yang baik kemasan atau air mineral yang dari sumber alam. Ini kalau kita mengkonsumsi produk-produk tertentu ya di minimarket begitu kita bisa lihat kandungan kalsiumnya berapa sih gitu. Kalau di sini kan ini cara menghitungnya ya kurang lebih. Ini kalau nutrition fact di sini misalkan kalsiumnya 20% gitu. Ini kalau per satu sediaan misalkan 1000 mg gitu ya. 1 gram itu dia 20% itu kurang lebih sekitar 200 mg yang ada per 1000 mg-nya. Oke.
Nah, kalau dari makanan kita tidak bisa memastikan, begitu dari suplemen makanan tadi yang kita sebutkan tadi ya, prioritasnya kita tidak bisa mengkonsumsi itu, misalkan, atau tidak yakin bisa mengkonsumsi itu, mungkin sebaiknya kita bisa mengkonsumsi kalsium, suplemen ya, tablet-tablet kalsium yang bisa kita dapatkan di toko-toko obat atau di apotek. Itu kebutuhan 2-3 kali sehari, sebaiknya jangan lebih dari 1.600 mg per hari. Karena khawatir kalau melebihi dari kebutuhan, kebutuhan kalsium itu paling tinggi pertama pada ibu hamil, ya, karena dia kebutuhannya 2 orang ya untuk janin dan ibunya itu sendiri. Yang kedua, pada keadaan patah tulang, karena dia butuh suplemen kalsium untuk penyembuhan tulangnya. Kalau nggak di luar itu, kebutuhannya cukup sekitar 1.500 mg per hari. Kalau melebihi dari itu, dia akan dibuang, kalau tidak diserap ya, dibuang melalui ginjal, melalui kencing gitu, atau sebagian disimpan di dalam tulang. Nah, kalau dibuang, kalau berlebihan kan khawatir mengendap menjadi batu ginjal gitu ya. Kemudian yang vitamin D, tadi kalsium. Kalau vitamin D kebutuhannya itu 600 sampai 200 international unit per hari. Ini bisa kita supply ya ketika berbuka atau pada waktu sahur. Itu bisa dari makanan, salmon, sarden. Tapi ada satu sebenarnya, salmon versi Indonesia itu adalah ikan kembung. Ikan kembung itu kandungan vitamin D dan kalsiumnya itu paling tinggi dan lebih tinggi daripada ikan salmon, bahkan proteinnya. Dan ikan kembung itu kalau tidak salah tidak terlalu mahal juga di pasar, ibu-ibu semua yang lebih tahu ya. Itu bagus gitu. Yang banyak penelitian menyebutkan bahwa itu kadar protein dan mineralnya jauh lebih tinggi dibandingkan ikan salmon yang ada di negara-negara subtropis. Kemudian olahan susu tadi keju, yogurt, kemudian makanannya jus, sereal, atau proteinnya terutama yang kuning telur. Aneh. Kemudian selain kalsium dan vitamin D, nah metabolisme vitamin D itu juga, jadi ketika kita mengkonsumsi vitamin D itu tidak dalam keadaan langsung aktif ya, vitamin D yang inaktif. Vitamin D yang kita makan itu bisa diaktifasi kalau terpapar kena sinar matahari. Nah, itu yang menjawab kenapa ketika pengalaman saya di negara-negara yang subtropis itu tulangnya banyak yang keropos karena mungkin paparan sinar mataharinya kurang. Gitu. Nah, ini kita dianugerahkan dapat anugerah dari Allah SWT tinggal di negara tropis yang sinar mataharinya sepanjang tahun. Sehingga seharusnya gitu kondisi karena keropos tulang itu sangat minimal gitu ya. Kalau kita mau sedikit lebih capek berjemur gitu ya. Nah, proses berjemur itu paparan sinar matahari itu mengaktifasi vitamin D di dalam tubuh kita yang kita konsumsi. Nah, kapan waktu terbaiknya? Waktu terbaiknya itu nggak boleh sembarangan. Dia kadar ultraviolet itu puncaknya di jam 12, ini paling padat gitu. Paling rendah mungkin subuh sampai malam gitu kan, sore ya. Ini paling rendah nih hijau nih. Nah, puncaknya itu di jam 12. Ini justru sebaiknya jangan terlalu banyak terpapar di sini. Karena dia justru kalau yang padat itu yang merah ini UV-nya itu kepada densitasnya itu tinggi, justru malah beresiko untuk terjadinya kanker kulit gitu. Tumor ganas pada kulit. Nah, waktu terbaik, saat terbaik untuk aktivasi vitamin D itu di jam yang kuning-kuning ini. Mulai jam 8 sampai maksimal jam 11 atau jam setengah 11 gitu ya. Untuk kebutuhan kita hanya sekitar 30 sampai 1 menit, 30 menit sampai 1 jam saja. 30 menit sih optimalnya. Kalau kita lebih dari itu ya lebih bagus, cuman jangan berlebihan, terutama pada siang hari. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk memadatkan tulang selain suplemen tadi, kalsium, vitamin D, paparan sinar matahari, makanan yang sesuai tadi. Yang berikutnya adalah aktivitas fisik. Jadi tulang itu akan semakin padat kalau dia sering terkena beban. Jadi tulang itu sangat menyukai beban. Jadi semakin kena beban dia semakin padat. Ini yang kalau dalam ilmu ortopedi ada namanya Wolff Law. Jadi hukum Wolff di mana tulang itu semakin kena energi, semakin kena beban, dia semakin padat. Nah, ini yang menjawab kenapa orang-orang tua kita dulu yang petani gitu di sawah, aktivitas fisik kena sinar matahari, bekerja begitu, tulangnya itu relatif lebih kuat. Karena aktivitas fisik itu ternyata juga membuat tulang kita itu terlatih untuk jadi kuat dan juga ototnya ya. Kemudian olahraga apa saja yang dianjurkan?
yang paling baik adalah olahraga beban untuk tulangnya. Tapi jangan berlebihan mengatur beban juga, Kak. Jangan sampai angkat beban berat begitu. Apalagi kalau tulangnya sudah keropos. Jadi olahraga yang paling baik untuk tulang begitu adalah jalan kaki. Makanya upaya menabung tulang itu dari usia muda adalah jalan kaki minimal 10.000 langkah sehari. Itu kan ada gerakan jalan kaki 10.000 langkah sehari. Nah itu bagus untuk tulang. Nah, kalau berenang, sepeda, ya mungkin dia olahraga untuk otot, tapi untuk beban di tulang relatif lebih minimal. Di atasnya itu jalan cepat ya, jalan lambat, jalan cepat, kemudian lari, jogging, lari pelan. Kemudian di atasnya lagi ada gerakan olahraga loncat dan latihan berat. Ini kalau yang udah 4+ yang di atas itu tidak dianjurkan pada usia-usia yang sudah paruh baya. Itu kalau pada usia muda untuk memadatkan tulang ya boleh gerakan yang squatting, loncat atau angkat beban berat itu. Tapi yang paling aman adalah jalan kaki, gitu. 10.000 langkah sehari. Nah, kebiasaan nih juga tadi postur ya, jangan sampai sering membungkuk begitu. Kalau kita bekerja, terutama Bapak Ibu semua yang kerja di depan komputer, depan meja, sebisa mungkin posisi yang tegak. Jangan membungkuk karena beban yang membungkuk begitu, tulang belakang yang membungkuk, dia akan menyebabkan tulang ini menjadi kifosis, bengkok karena beban yang berlebihan di bagian depan. Nah, kebiasaan postur, latihan beban, latihan otot dada, otot tulang, dan otot perut, nanti kita ada videonya singkat. Nah, ini dia sebentar videonya di belakang. Oke, itu sedikit mengenai osteoporosis. Kita berpindah mengenai radang sendi atau osteoartritis. Nanti mungkin tanya jawab diskusi bisa di belakang kali ya, Bu Wilda ya. Radang sendi atau osteoartritis ini adalah, kalau bahasa awamnya adalah pengapuran pada sendi. Nah, itu apa? Itu radang sendi atau artritis atau radang sendi adalah peradangan yang terjadi pada satu atau beberapa sendi sehingga menyebabkan sendi menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Nah, radang sendi ini biasanya terjadi pada usia-usia yang relatif lebih paruh baya ya, 50 tahun ke atas. Itu biasanya kalau bangun tidur sudah mulai kaku-kaku sendi, gitu, nyeri-nyeri sendi, harus sudah mulai waspada. Sekarang usia-usia di atas 40 juga sudah mulai ada. Bahkan semakin dini ya, karena aktivitas fisik semakin jarang, sekarang usia 35 ke atas itu sudah mulai ada keluhan. Nah, ini di dunia, lagi-lagi wanita lebih banyak, 2 kali lipat ya. 18% terjadi pada wanita, aktivitas 9,6% hanya pada pria, terutama pada usia di atas 60 tahun. Kemudian maaf tadi kelupaan bagi. Nah, ini radang sendi tadi ya. Kemudian nah ini di dunia itu lebih banyak pada wanita ya, 18% berbanding pria sekitar 9,6%, sekitar 2 kali lipatnya. Sedangkan di Indonesia totalnya itu hanya 8,1% dari total penduduk. Gitu. Tapi sebagian besar bisa berobat sendiri karena biasanya keluhan-keluhan ringan, gitu. Hanya sekitar 29% yang berobat ke rumah sakit. Ini tanda apa yang membedakan dengan sendi normal ya. Peradangan pada sendi ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau sendi normal itu
kurang lebih seperti ini. Jadi ada sendinya itu dia antar tulang. Jadi sendi itu kan menghubungkan antara dua tulang yang saling bergerak, bergesekan, supaya nggak nyeri. Karena benda keras bertemu dengan benda keras, Allah menciptakan pelindung gitu. Pelindungnya pertama adalah tulang rawan, yang putih ini tulang rawan. Tulang rawan yang sebentar. Ya, tulang rawan ini fungsi dia apa namanya melindungi ujung-ujung tulang yang saling bergesekan. Jadi analoginya itu seperti pensil yang ada penghapusnya ujungnya itu. Jadi kalau pensil jatuh membentur dengan karet itu dia nggak akan apa-apa tuh, membal, dia seperti suspensi. Warnanya putih, elastis seperti karet. Jadi kalau tulang rawannya masih bagus, bergesekan, loncat segala macam nggak ada masalah. Karena tulang itu nggak dilindungi gitu. Nah selain tulang rawan dia ada cairan sendi yang pelumas begitu, seperti oli yang kalau bergerak segala macam dia selama pelumasnya bagus, sendi-sendi tidak akan masalah. Nah kalau ada pengapuran, ini semua fungsi yang dianugerahkan Allah ini berkurang fungsinya gitu, karena mungkin terkait dengan sunatullah ya, dengan jam biologis begitu, usia sel itu ada umurnya ya, sel itu ada umurnya begitu. Jadi tulang rawan semakin menipis, cairan sendinya semakin berkurang, kemudian kapsul sendinya semakin menebal sehingga jadi kaku gitu, sehingga gerak sendi itu kalau digerakkan bergesek-gesekan gitu sehingga nyeri gitu atau jadi kaku. Ini biasanya terjadi di tempat-tempat tertentu, terutama di tempat yang menumpu berat badan, mulai dari leher, tulang belakang, kemudian lutut, dan pergelangan mata kaki, itu paling sering gitu. Sebagian kecil mungkin di tangan, tapi paling sering adalah di aksis sumbu tubuh. Nah, faktor risikonya banyak ya tadi, proses degeneratif, ya. Ada usia, beban yang berlebihan, misalkan kebiasaan mengangkat beban berat, gitu, olahraga loncat atau keturunan. Atau penyakit sekunder, misalkan tadi ada penyakit-penyakit karena kegemukan, kemudian penyakit diabetes atau asam urat. Nah, gejalanya radang sendi ini pembengkakan pada persendian, nyeri, terutama kaku-kaku pada bangun tidur, ya. Kemudian otot dan massa otot melemah, berkurang. Kalau kita gerakan bunyi krepitasi itu, kruk-kruk gitu ya. Karena tulang rawan sendinya sudah tipis dan cairan sendinya sudah berkurang. Ini, nah pengobatannya bisa pengobatan yang sifatnya non medically gitu ya, non medics ya, yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama menurunkan berat badan, terutama pada penderita yang obesitas. Tanda obesitas itu kalau berat badannya melebihi dari 120% dari normalnya. Nanti ada hitungan normal berat badan, simpelnya sih kurang lebih, misalkan tinggi badan itu 160, dikurangi 110, dikurangi 10%. Jadi kurang lebih seharusnya 55 sampai 60% kalau 160 cm. Nah kalau berat badan idealnya 60 kilo, yang namanya obesitas itu kalau sudah melebihi 75 kilo ya. Karena di atas 120%. Gitu. Rutin berolahraga, menjalani fisioterapi, kalau ada nyeri ada fisioterapinya gitu ya. Kemudian pasang brace atau obat-obatan anti nyeri. Nah, tadi olahraganya jalan kaki ya yang paling bagus, master stretching, itu olahraga kelenturan ya, sepeda statis atau berenang ya. Tapi lagi-lagi olahraga yang paling ringan dan mudah dikerjakan serta murah tidak perlu adalah jalan kaki. Nah ini dia videonya singkat mungkin gerakan yang, mohon maaf videonya bisa kelihatan ya. Nah gerakannya tadi stretching tadi lututnya diluruskan, sekarang menguatkan otot-otot betis, caranya seperti ini. Jadi berpegangan pada tembok, lutut
kanan atau kiri, yang depannya itu ditekuk, yang kiri diluruskan dengan telapak kaki yang harus mengenai lantai semuanya ya. Tidak boleh diangkat atau miring begini. Kemudian tadi menguatkan otot-otot gastrocnemius, sekarang otot-otot quadricep, otot-otot paha. Ya. Bisa dengan menggunakan kursi di rumah, ya. Harus tegak lurus begini, jangan diangkat ke samping. Kalau diangkat ke samping itu otot-otot lateral ya. Ini dikerjakan, ditahan selama 10 detik, dikerjakan 10 kali ya, selama 2-3 menit ya. Kemudian strike leg press, mengangkat kaki dalam keadaan lurus, ini juga tahan 10 menit, 10 detik, bergantian kaki kanan dan kiri. Kemudian hip abduksi, mengangkat kaki di samping gitu ya, posisi miring, menguatkan otot-otot abduksi, gitu. Tahan selama 10 detik. Kemudian posisi tengkurap, ini mengangkat kaki ke belakang, dia menguatkan otot-otot hamstring ya. Tahan juga selama 10 detik, 2-3 kali. Ini squatting atau jongkok dengan menumpu pada tembok ya, badan bagian belakang ke tembok. Juga menguatkan otot-otot namanya sekitar lutut ya. Setiap gerakan ditahan selama 10 detik dan gerakannya itu emang seperti posisi duduk ya, jangan terlalu nekuk kakinya juga, posisi 90 derajat. Kemudian yang kedua, gerakan meluruskan kaki dengan posisi duduk begini. Ini extension sambil duduk. Setiap gerakan selalu ditahan selama 10 detik. Kemudian posisi jinjit. Ini juga menguatkan otot-otot di sekitar lutut untuk mengurangi nyeri karena pengapuran di lutut dan juga memperkuat tulang. Ya. Baik, nah tadi kalau untuk pengeroposan tulang ada nutrisi yang bisa dianjurkan, sama seperti untuk radang sendi juga ada nutrisi yang bisa dianjurkan di sini. Yang pertama sayur-sayuran, terutama brokoli dan bayam tadi ya, kemudian ikan, kemudian kacang-kacangan, kacang mete paling bagus radang sendi. Kemudian ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kolang-kaling ya itu juga bagus untuk mencegah radang sendi. Susu dan produk olahan susu tadi ya, susu, yogurt, keju ya. Kemudian bawang putih, itu bawang putih juga bagus untuk mencegah radang sendi. Nah ini, jadi secara simpel Bapak Ibu semua kita bisa membedakan apa itu osteoporosis, apa itu osteoartritis. Kalau osteoporosis, kepadatan tulangnya yang berkurang. Kalau osteoartritis, fleksibilitas sendinya yang berkurang. Analoginya adalah kalau osteoporosis atau keropos tulang itu seperti daun pintu, kayu daun pintu yang dimakan rayap, sehingga daun pintunya gampang patah. Sedangkan osteoartritis atau pengapuran itu adalah engsel daun pintunya yang berkarat, sehingga daun pintu itu jadi nggak fleksibel. Kalau dibuka pintunya jadi bunyi-bunyi. Nah, jadi kliennya di dua hal yang berbeda. Oke, mungkin itu saja mungkin sebagai mendiskusi. Mohon maaf presentasinya banyak tadi. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Omat atas presentasinya, sangat bermanfaat untuk kita semua, mulai dari ilmu tentang nutrisi, latihan fisik, sampai dengan sedikit mengenai penyakit-penyakit di antara osteoporosis dan osteoartritis. Baik, untuk mempersingkat waktu, mangga silahkan yang ingin berdiskusi, menanyakan hal-hal yang masih terngiang-ngiang di benak, mangga dipersilahkan kepada Teh Weni. Suara saya ada nggak? Ada, silahkan. Iya.
Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator dan selamat pagi untuk Pak Dokter, Dokter Omar. Senang sekali saya bisa ada di forum ini. Sebenarnya pertama kali ya saya ikut kegiatan di Sabila ini dan kebetulan temanya juga ilmu baru bagi saya. Tidak banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan, tapi memang terkait tulang ada beberapa waktu Pak Dokter, saya pernah berkunjung ke dokter kandungan dan saya disarankan untuk mengkonsumsi vitamin D. Kalau nggak salah vitamin D3 apa vitamin D itu satu hari itu sekitar 3.000 apa 5.000 IU. Dan kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi saya lihat untuk radang sendi itu ada kacang mete dan brokoli. Nah, bagi pengidap asam urat itu bagaimana? Itu kan sayuran hijau dan itu kacang-kacangan. Apakah aman atau tidak untuk pengidap asam urat? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Dok? Langsung dijawab saja? Mangga, boleh langsung Iya. jawab ya, biar nggak Iya. lupa. Iya, mangga. Yang pertama mengenai pada keadaan hamil ya, tadi mungkin sedikit dibahas, disinggung sedikit tadi mengenai bahwa puncak kebutuhan kalsium dan juga nutrisi yang lain yang mendukung kalsium itu ada manusia itu adalah pada keadaan hamil, gitu. Karena hamil itu memberikan nutrisi pada dua makhluk hidup ya, dua individu. Jadi ibunya sendiri, kemudian janinnya itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa metabolisme kalsium itu dia tidak berdiri sendiri. Jadi kalau kita makan kalsium, kemudian kalsium itu masuk ke dalam usus, kalsium itu diserap masuk ke dalam pembuluh darah, diedarkan ke seluruh sel yang membutuhkan kalsium atau mineral dan disimpan di tulang itu, dia membutuhkan namanya carrier, membutuhkan pembawa. Nah, pembawanya itu salah satunya adalah yang digunakan untuk berperanan dalam metabolisme kalsium adalah vitamin D. Gitu. Nah, vitamin D itu dibutuhkan untuk membantu metabolisme kalsium. Nah, kalsium ini kan dibutuhkan untuk tulang salah satunya. Nah, vitamin betul tadi kalau pada untuk kebutuhan kalsiumnya aja pada ibu hamil itu tinggi ya, 2 kali lipat begitu. Begitu juga kebutuhan untuk carrier-nya, untuk medianya, untuk yang membuat metabolisme kalsiumnya, vitamin D-nya. Itu juga lebih banyak. Jadi memang anjuran untuk mengkonsumsi vitamin D dan kalsium pada ibu hamil itu relatif lebih tinggi, 2 kali lipat dibandingkan kebutuhan sehari-hari. Plus, tadi jangan lupa, vitamin D itu tidak ada vitamin D di dalam makanan itu yang sudah dalam keadaan aktif. Gitu. Vitamin D itu dimakan, dikonsumsi ke tubuh kita tuh dalam keadaan provitamin D. Jadi provitamin D itu bahan baku vitamin D yang belum aktif. Sehingga apa? Sehingga perlu diaktifasi. Nah, proses aktivasinya itu salah satunya adalah dengan menggunakan peran sinar ultraviolet dari sinar matahari. Gitu. Jadi meskipun suplai kalsiumnya tinggi, banyak, vitamin D3-nya juga cukup, tapi kalau kita jarang berjemur ya itu juga jadi sia-sia. Makanya harus juga diimbangi dengan berjemur ya, gitu. Kemudian pertanyaan kedua terkait tadi kacang mete begitu ya. Nah memang kalau ada penyakit yang lain yang underlying disease salah satunya di antara misalkan gout arthritis atau asam urat itu memang dihindari ya, terutama semakin mengkonsumsi terlalu banyak kacang-kacangan karena kan hasil akhir dari kacang-kacangan mungkin salah satunya adalah urin ya. Tapi jangan salah, tidak hanya kacang-kacangan, tapi juga semua daging-daging merah, terutama itu hasil akhirnya juga purin. Nah, kalau dalam keadaan untuk penyakit asam urat ini, yang kita modifikasi bukan hanya suplemen, supply-nya atau konsumsinya, tapi juga sistem di dalam tubuh kitanya. Jadi asam urat ini secara fisiologis memang ada normalnya dalam tubuh kita. Dia asam urat ini seperti sampah metabolit. Gitu.
Jadi kalau kita mengkonsumsi protein, maka dia sisa metabolitnya itu dalam bentuk urin. Proteinnya apa? Kalau protein nabati seperti kacang-kacangan ya, sampin gitu ya. Kemudian urin ya. Kemudian daging-daging merah juga seperti itu. Nah, selama sistem di dalam tubuh kita itu bagus untuk menghancurkan sisa metabolisme itu, sebenarnya nggak ada masalah mau konsumsi berapapun gitu ya. Nah, sistem apa yang menghancurkan sisa metabolit urin itu? Yang pertama adalah di hati, dan yang kedua di ginjal. Jadi kalau kita hanya memodifikasi suplai makanannya saja tanpa memperbaiki fungsi hati dan fungsi ginjalnya, itu juga menjadi sia-sia. Kenapa? Karena dia sampah metabolit, saya menganalogikan seperti sampah di dalam kota gitu ya. Jadi produksi sampah manusia penduduk kota ini kan diambil begitu oleh pengangkut sampah, kemudian diolah di tempat pengolahan sampah, kemudian dibuang atau dijadikan energi yang lain. Nanti kalau pengolahan sampahnya terganggu, pengangkutan sampahnya terganggu, dia akan menumpuk-numpuk di pinggir jalan kan. Pernah beberapa kejadian kota-kota yang terjadi masalah angkutan sampahnya, dia menumpuk gitu ya di pinggir jalan. Ini sama, asam urat itu juga seperti itu, karena dia sisa metabolit dan proses pengangkutan dan ekskresi penghancurannya itu terganggu, dia numpuk. Di mana numpuknya? Di tempat-tempat yang loose, tisu, tempat yang kosong gitu, di sendi, jaringan-jaringan yang lunak gitu. Makanya kan sering kita temukan di sendi-sendi kecil, di jari-jari gitu ya, nonjol asam uratnya. Itu kan penimbunan jadi tubuh kita menimbun sampah itu karena tidak bisa dibuang, ditimbun di tempat yang kosong. Makanya kalau kita mengobati asam urat ya selain mengatur makanan, kita juga mengecek fungsi hati dan ginjalnya. Kalau masih bisa diperbaiki ya mungkin diperbaiki dengan medikamentosa atau pengobatan untuk memperbaiki fungsi hati dan ginjal. Gitu. Oke. Baik, Ya. terima kasih dokter, sangat ini sekali bermanfaat. Iya. Cukup ya Teweni ya. Ya, karena banyak yang nanya dok ini ngantri pertanyaannya. Ya, silakan, baik, selanjutnya Ibu Susi Suparti silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, saya bulan ini sudah 52 tahun. Alhamdulillah masih menstruasi. Tapi saya sudah terkena diabetes, dok. Sudah terkena diabetes dan kurang lebih 1 tahun ini. Nah, bagaimana caranya? Apakah kan tadi salah satu faktor yang tidak bisa diubah adalah keturunan. Kebetulan saya keturunan juga, keturunan dan faktor kondisi medis ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya yang sampai sekarang alhamdulillah belum merasakan, mudah-mudahan tidak ya. Bagaimana caranya supaya saya tidak terkena penyakit itu, pengapuran dan apa namanya tadi itu, osteoporosis itu ya. Karena kan berarti faktor saya untuk mendapatkan penyakit itu lebih besar gitu ya, Dok, karena saya punya penyakit diabetes gitu. Saya ingin supaya mudah-mudahan saya bisa kuat terus gitu. Apakah belum terlambat gitu kalau sekarang saya misalnya mengkonsumsi seperti yang tadi dibilang susu dan sebagainya, karena katanya ada yang bilang mengkonsumsi susu sekarang yang dulunya tidak pernah mengkonsumsi itu sudah terlambat karena sekarang sudah terlanjur katanya gitu. Gimana dok itu? Terima kasih dok. Ya, makasih Bu Susi. Barakallah usianya, mudah-mudahan panjang umur sehat terus ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya, ya pertama ya diabetes memang kan ada faktor genetik ya. Tapi kalau yang sudah menderita, yang paling penting pada keadaan diabetes itu adalah mengontrol kadar gula darahnya. Karena kan komplikasi dari diabetes itu kan banyak ya. Dia prinsipnya adalah mikroangiopati. Mikroangiopati itu kerusakan pada pembuluh darah kecil. Jadi pembuluh darah kecil itu bisa di mana saja. Kalau di mata, jadi mohon maaf, jadi penurunan ketajaman penglihatan sampai kebutaan ya. Kemudian kalau dia mikroangiopatinya di pembuluh darah kecil di saraf-saraf, itu jadi fungsi sarafnya jadi terganggu, jadi gampang kebas, kesemutan gitu kan. Begitu juga di sendi-sendi. Jadi pembuluh darah kecil itu biasanya terjadi di daerah-daerah yang renik gitu, yang kecil-kecil, di selaput sendi, kemudian di saraf, di mata. Itu kan kalau kadar gula darah itu tidak bisa dikontrol, maka pembuluh darah itu jadi gampang rusak.
Kenapa? Karena gula darah itu dia selain ya utamanya kan dia jadi energi ya, kebutuhan bahan bakar energi sel gitu kan. Otak semua sel itu butuh glukosa gitu. Tapi kalau nggak dipakai dia jadi oksidan, jadi benda asing yang selalu mengitar gitu ya, berputar dalam tubuh. Nah, pada saat tertentu dia misalkan melekat kemudian di dinding pembuluh darah, di endotel pembuluh darah yang kecil itu menimbulkan kerusakan. Nah, kalau pembuluh darahnya kecil, ada sumbatan kecil ya berhenti. Kalau pembuluh darah besar, kalau ada sumbatan di dinding pembuluh darah pun nggak akan bisa terjadi sumbatan kan. Nah, kalau di pembuluh darah kecil itu analoginya seperti aliran sungai yang kecil, kalau ada sampahnya kecil, ada sampah gitu kan berhenti di aliran. Tapi kalau aliran sungainya gede, meskipun ada sampah mungkin masih ngalir sedikit-sedikit. Nah, sehingga apa? Pada diabetes itu yang harus dikontrol ada kadar gulanya. Nah, itu mungkin ibu bisa mengkonsultasikan ke dokter, apakah ada obat-obatan tertentu yang bisa diminum atau pengaturan diet. Kemudian tadi menyebutkan kalau udah usia tua terlambat, enggak juga gitu. Tulang kita itu usia berapapun dia masih tetap menjadi tulang yang hidup. Dia tulang yang tumbuh, itu bukan benda mati. Kalau patah, selama fungsi-fungsinya bagus dia bisa nyambung lagi. Begitu juga bisa padat lagi. Cuman memang kalau keropos tulang ini makanya kita sebut silent disease itu karena penyakitnya prosesnya lama, dia puluhan tahun. Untuk jadi keropos tulang itu butuh 10-15 tahun yang lalu tuh pengeroposannya itu. Nah, proses pemadatannya juga dia butuh waktu. Makanya ada upaya-upaya mengoptimalkan kan aktivitas fisiknya, mungkin diatur, konsumsi dietnya juga diatur. Jadi menurut saya tidak ada kata terlambat untuk menabung kalsium itu dengan suplemen yang tadi saya anjurkan dan juga aktivitas fisik. Cuman aktivitas fisiknya harus diatur, Bu. Jadi kalau usia 52 tahun mungkin sebaiknya hindari olahraga yang sifatnya high impact, yang banyak spotting gitu. Mohon maaf, misalkan basket gitu, sepak bola gitu ya. Sebaiknya dihindari, atau olahraga yang sifatnya loncat gitu ya, spotting, bulu tangkis, tenis gitu ya. Lebih banyak olahraga yang sifatnya penguatan otot dan gelenturan sendi, jalan kaki, olahraga yang melatih elastisitas dari tulang dan sendi ya. Gitu. Itu mungkin Ibu Susi mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, alhamdulillah. Kemudian Dok, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di chatnya dari Ibu Nurhayati, bukan ya, Bunda Kancanaira. Dok, izin bertanya, saya pernah jatuh dari ketinggian 80 cm secara tiba-tiba dan dislokasi lutut, sudah 9 bulan masih terasa sakit, di ronsen tidak ada kelainan apa-apa. Hal apa yang harus saya lakukan untuk mengobati lutut tersebut supaya bisa sembuh total tanpa operasi? Konsul ini, Dok. Iya, kalau dislokasi lutut seharusnya di ronsen kelihatan ya. Dislokasi misalkan patelanya atau tempurungnya geser gitu kan, harusnya kelihatan. Cuman mungkin sudah dikembalikan ya. Nah, saya nggak tahu nih Bu Nur ini kalau aktivitas fisik tempurungnya masih geser-geser nggak gitu. Kalau ada dislokasi misalkan tempurungnya geser, pas nekuk tiba-tiba geser, ya harus kembalikan, itu juga jadi masalah. Kalau itu mungkin butuh tindakan operatif, karena tempurung yang bergeser, nggak stabil itu justru menyebabkan cedera lanjutan, jadi malah jadi pengapuran. Nah, kalau ternyata tidak terjadi dislokasi, hanya benturan saja. Nah, pengapuran ini kan sebenarnya hal fisiologis ya. Pengapuran itu semua orang yang panjang umur pasti akan terjadi pengapuran. Cuman bedanya ada orang yang pengapurannya nggak nyeri, ada orang yang pengapurannya tidak nyeri. Baju kotor ya sana masukin tuh. Nah, kalau orang-orang yang kita arahkan sekarang itu meskipun ada pengapuran, yang penting jangan nyeri gitu. Salah satu diantaranya tadi olahraga tertentu yang kita atur tadi. Mungkin nanti saya share ya jenis aktivitas fisiknya tadi, yang untuk intinya adalah menguatkan otot-otot di sekitar lutut. Kenapa? Karena penyebab nyeri itu selain karena gesekan, dia terjadi ketidakseimbangan ligamen atau jaringan ikat yang menstabilkan lutut itu sendiri. Karena tadi ligamennya atau jaringannya itu sudah rapuh, sudah kaku. Makanya tubuh mengkompensasi, salah satu caranya agar tetap stabil adalah menguatkan otot-otot di sekitar lututnya, supaya menggantikan fungsi ligamen tadi yang sudah rapuh itu. Caranya apa? Caranya olahraga tertentu tadi, menguatkan otot hamstring, kemudian otot quadriceps di paha, kemudian otot-otot di gastrocnemius tadi kan gerakannya tertentu. Baik, jawaban dokter yang barusan itu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya.
Kita cari pertanyaan yang agak beda lagi. Asam urat sudah tadi dijawab juga. Kemudian ya. Oh, ini ada yang pertanyaannya panjang nih, Dok. Ya. Sama juga tentang jatuh juga. 4 bulan lalu saya pernah jatuh dari motor, sempat kesulitan jalan dan tidak bisa untuk lari karena sangat sakit. Akhirnya diurut. Alhamdulillah dipijit ya. Alhamdulillah merasa baikan hingga sekarang. Hanya berjalan beberapa minggu setelah jatuh. Jika makan yang pedas-pedas kayak sakitnya sekambuh. Kemudian sekarang alhamdulillah baikan, Dok. Hanya saya sampai sekarang nggak pernah ke dokter untuk periksa. Akan tetapi terkadang tiap bangun tidur kayak ada kram sampai sekarang. Bagaimana ya, Dok? Saran-saran. Ya. Ya ini curhat, Dok. Ya. Curhat. Curhat tapi Ya. butuh konselan. Ya. Salah satu faktor risiko terjadinya pengapuran itu selain usia adalah post traumatik. Jadi pengapuran itu memang umumnya kalau tidak ada masalah apa-apa dia biasanya terjadi pada usia-usia lanjut ya, 40-50 tahun ke atas gitu ya, 60 tahun. Bisa lebih dini kalau ada riwayat trauma sebelumnya. Namanya post traumatic osteoarthritis. Jadi ada riwayat trauma itu dia menyebabkan cedera di tulang rawannya sehingga terjadi kerusakan, misalkan tulang rawannya yang mungkin tidak diatasi di awal itu dengan baik begitu. Maka risikonya beberapa tahun kemudian itu terjadi pengapuran akibat dari sekunder dari trauma. Makanya tadi ada slide saya itu kan ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu ya penyebabnya di dalam itu sendiri gitu. Misalkan tadi beberapa kan genetik segala macam. Nah, kalau sekunder itu salah satunya adalah post trauma. Jadi sebaiknya memang kalau untuk kalau kita ada riwayat trauma gitu seharusnya diistirahatkan. Ada beberapa tahapan gitu proses istirahatnya. Ya, cederanya itu kan bisa jadi karena cedera di tulang rawannya langsung kerusakan atau ada perdarahan di dalam sendi yang tidak keluar perdarahannya. Kenapa? Karena kalau ada perdarahan di dalam sendi itu darah kita itu nggak membeku. Karena cairan sendi itu dia mencegah pembekuan darah. Ya, darah itu ngalir terus gitu ya, nggak beku-beku. Kan harusnya kalau ada perdarahan di dalam, kalau pembekuan darahnya bagus dia berhenti itu. Nah, kalau ada cedera di dalam lutut, dalam sendi, itu darah itu nggak bisa berhenti karena pembekuan darahnya nggak terjadi karena cairan sendi itu mencegah pembekuan darah. Sehingga darah itu makin banyak di lutut itu lama, sedangkan rongga lutut itu kan segitu-gitunya itu kan. Diisi terus tuh sama cairan yang bertambah terus. Sama seperti balon di dalam ruang yang sempit kita tiup terus kan lama-lama tertekan dia. Nah, tekanan itu yang bikin kerusakan pada rawan sendi atau menyebabkan nyeri. Dan biasanya kerusakannya itu terjadi beberapa tahun kemudian. Maksud saya kalau ada riwayat trauma sih sebaiknya dikonsultasikan karena mungkin harus diperiksa dulu. Mungkin ada pemeriksaan penunjang gitu ya untuk melihat apakah sudah ada terjadi kerusakan di tulang rawan sendi karena trauma itu atau ada kerusakan di ligamennya atau di jaringan ikat di sekitar lututnya. Gitu. Karena kalau lihat tanda-tanda gejalanya tadi bangun tidur mulai kaku, nyeri itu udah mulai ada pengapuran ya, gejala yang paling ringan. Oke, silakan. Ya, mudah-mudahan baik, menjawab Dok. ya. Ya, terima kasih, Dok. Alhamdulillah. Jadi untuk yang trauma lebih baik konsul langsung agar bisa diperiksa lebih lanjut. Kemudian ada yang melambaikan tangan nih, Teh Yanti Sri Martini, silakan. Teh Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya, Dok. Ini anak saya waktu SD itu pernah jatuh, Dok. Saat main rollerblade ya. Itu posisinya duduk. Nah, beberapa hari kemudian baru diurut karena memang baru ada keluhan. Sekarang anak saya usia 18 tahun, Dok, sudah kuliah. Terus dia juga kos. Nah, posisi lokasi kamar kosnya itu di lantai 3. Beberapa bulan terakhir ini ada keluhan. Jadi kalau duduk di bawah itu nggak bisa lama, Dok. Sakit gitu ya. Nah, saya agak curiga, khawatir ini efek dari jatuh waktu SD. Akhirnya saya minta di ronsen. Hasil ronsennya itu, Dok,
foramen intervertebralis L5S1 itu menyempit. Jadi ada penyempitan foramen ya dok ya, walaupun hasilnya tidak kritis. Nah yang ingin ditanyakan dok, apakah itu memang masuk ke saraf kejepit ya? Terus dokter juga menyarankan untuk kamarnya itu kan tidak di atas ya, dan olahraga yang harus dilakukan itu renang. Nah ini kemarin sempat mengikuti terapi, walaupun belum baru 1 kali dok, karena memang jadwalnya di kampus masih padat. Terus saya juga coba alternatif kiropraktik dok. Nah itu apakah memang secara medis dibolehkan atau tidak gitu. Nah untuk ininya apakah nanti anak saya bisa kembali normal dok, itu posisi tulangnya itu dok, atau nanti efeknya di masa tua masih akan terasa gitu. Itu saja mungkin dokter pertanyaannya. Terima kasih. Jatuhnya di usia berapa tahun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti usia waktu jatuh usia berapa tahun ya? Sekitar kelas 5, antara kelas 4 kelas 5 SD deh dok. Saya lupa lagi. 19-20-an ya mungkin umurnya ya sekarang ya. Iya, sekarang 18 tahun. Ya. Ya, ini terkait dengan tulang belakang. Mungkin nanti saya izin share anatominya dulu ya biar mengerti ya. Ya. Terima kasih dok. Nah, kan kalau kita bicara mengenai kelainan di tulang belakang, kita mungkin sedikit ada gambaran begitu ya, bahwa di tulang belakang kita, terutama tadi kan yang dibicarakan Ibu Yanti tadi di lumbal 5S1 ya. Iya, Tulang betul. belakang kita ini kan seperti ini ya. Ini kan ada tulang belakang. Ini mulai dari leher begitu ya, cervical 1, 7 ya. Torakal 1 sampai torakal 12. Terus ya, kemudian lumbal 1, semuanya sepanjangnya kurang lebih sekitar 33 sampai tulang ekor. Ini memang ada bagian-bagian yang tertentu yang paling sering cedera. Karena apa? Karena tempat tertentu yang paling mobile, paling mudah bergerak, terutama di leher bagian bawah, di pinggang bagian atas atau pinggang bagian bawah. Nah, tadi yang Ibu sebutkan L5S1 adalah termasuk pada bagian yang paling sering cedera, karena bagian yang kalau kita lihat berat badan kita kan harusnya segaris nih, tulang belakang ini kan bengkok gitu ya, huruf S begitu. Nah, ini kan begitu ada beban yang tegak lurus, maka cedera beban itu akan terfokus di lumbal 5 ini karena bagian yang paling bengkok di situ, bagian mobile juga di situ. Jika ada risiko cedera di awal. Nah, cedera yang paling sering kalau pada anak-anak ini kan tulangnya masih relatif lebih fleksibel ya. Nah, cuman mungkin waktu itu kelihatannya sudah mulai ada cedera di bantalan, paling seringin bantalan tulang belakang. Ini kan ada bantalan tulang belakang nih. Kan kalau kita potong melintang, tulang kita kan begini tulang belakangnya. Di dalamnya ada sumsum tulang, ada saraf tulang belakang. Awam mungkin menyebutkan sumsum tulang ya. Belakang ini saraf di sini nih. Yang di di bagian bawah yang berlubang ini. Nah, di atas ini ada bantalan yang kalau dia cedera, bantalan ini dia bisa menekan ke sana. Nah, ini bantalan ini kalau pada usia muda dia masih relatif fleksibel. Jadi mungkin waktu itu sudah mulai cedera, ada robekan sedikit, tapi belum menimbulkan apa-apa. Nah, dengan bertambahnya usia, berat badan, segala macam, ini mulai ada pengapuran karena cedera yang dulu itu di sininya. Sehingga kalau di ronsen seharusnya kalau hanya bantalan saja nggak kelihatan di ronsen itu. Kalau di ronsen kelihatan penyempitan di foramen ini, berarti sudah mulai ada pengapuran di ujung sini. Nah, kenapa penyempitan di foramen ini penting? Karena di lubang ini tempat keluarnya saraf nanti. Ini sarafnya. Nah, ini tempat keluar saraf di sini, lubang-lubang ini. Nah, ini. Jadi kalau lubangnya menyempit, sarafnya ini kejepit. Gitu. Nah, salah satu tanda saraf kejepit adalah radikulopati itu ada kesemutan sampai ke kaki. Nah, tadi Bu Yanti anaknya ada ini nggak ada sudah tanda ada nyeri yang menjalar terus kesemutan nggak sampai ke kaki?
Alhamdulillah enggak, Dok. Nah, Cuman jalan aja katanya sakit, ya. Kalau ya, jalan sakit terus berdiri lama nah, nggak kuat juga. nah itu HNP-nya mungkin masih stadium 1-2. Jadi kalau sudah menjepit banget, itu terjadi radikulopati. Nyeri yang menjalar dari mulai pangkal tempat keluarnya root itu saraf itu sampai ke ujung kaki dia. Sampai ke ujung saraf itu dia berfungsi. Nah, kalau gejalanya hanya keadaan tertentu, terutama pada aktivitas fisik tertentu, misalkan kalau jalan agak jauh baru kram, itu masih stadium ringan. Itu harapannya sih dengan fisioterapi, kemudian obat-obatan, istirahat, dan kurangi berat badan, begitu, itu akan Iya. mengurangi secara efektif. Olahraga yang dianjurkan memang olahraga yang pull up ya, dan berenang. Terutama Iya. berenang itu menguatkan otot-otot sekitar tulang belakang. Iya. Ya Jadi memang ini berat masih badannya bisa. nih, Dok, agak bermasalah. Nah, itu. Iya. Gitu. Harus dikurangi, Bu. Karena seharusnya kalau tulang kita itu tulang dan semua fungsi di dalam tulang belakang itu di bantalan itu kalau berat badan, dia kan ada kemampuan maksimal menumpu berat badan. Tapi kalau jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi kalau tubuh kita memang tulangnya kekuatannya begitu, diberikan beban yang melebihi kekuatan tulang atau bantalan itu, dia akan terjadi masalah kerusakan. Makanya salah satu yang bisa dimodifikasi, yang bisa diatur adalah dikurangi berat badannya. Iya. Gitu. Ya, terima Mudah-mudahan kasih, tidak Dokter. perlu dioperasi ya. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Amin. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini lebih ke ahli gizi kayaknya, tapi mungkin Dokter Oma tahu. Kalau tulang sumsum sapi mengandung kalsium, intinya produk makanan yang mengandung kalsium jika dimasak terlalu lama, apakah akan merusak bentuk strukturnya gitu, maksudnya seperti itu mungkin, Dok. Tapi kalau tidak dimasak matang mungkin akan ada resiko lain, misalnya mikroorganisme yang belum mati atau bagaimana. Nah, kalau untuk zat-zat mineral kalsium begini, apakah masih bisa dibutuhkan atau oleh tulang? Lebih ke ahli gizi ini, tapi nggak Ya. apa-apa. Ya. Sebenarnya semua struktur di tulang kita itu mengandung kalsium ya. Baik matrik tulangnya, sumsumnya maupun di tulang rawan itu ya, dia mengandung kalsium. Nah, kalau spesifik tulangnya itu justru bone marrow itu lebih banyak mengandung lemak dan protein. Karena kan struktur yang lunak ya. Ya yang harus jadi perhatian itu justru kadar kolesterol itu tinggi sekali, terutama untuk yang bone marrow di sumsum tulang. Jadi kalau mau dikonsumsi boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, berapa lama dia diolah? Sebenarnya ya protein, lemak itu kan akan rusak kalau dimasak terlalu lama. Gitu. Tapi kalau kalsium sih saya kira struktur mineral itu tidak terlalu banyak kerusakannya. Kalau dimasak bukan terlalu lama tuh berapa lama juga, kalau misalkan kayak kita mengolah rendang 6 jam, 7 jam gitu ya, mungkin rusak juga. Ya standar saja. Gitu. Cuman memang yang harus jadi perhatian sebenarnya sumsum tulang itu ya kalau cuman kebutuhan kalsiumnya tidak mesti harus dari sumsum tulang. Gitu. Tulang rawannya itu juga mengandung kalsium. Kemudian sebaiknya memang kebutuhan kalsium itu dari tulang-tulang yang kecil gitu, kayak tulang-tulang ikan gitu ya, teri begitu ya. Itu relatif lebih mudah dicerna dibandingkan misalkan tulang sapi yang gede begitu kan harus dihancurkan dulu. Ada beberapa yang suplemen yang kita pakai itu justru bahan baku dari tulang sapi yang dihancurkan, kemudian diolah dengan tertentu, dia matrik tertentu bisa jadi suplemen, tapi tetap harus dihancurkan dulu karena nggak bisa kita mengkonsumsi dalam keadaan yang besar gitu ya. Cuman memang yang harus jadi perhatian kalau kita mau mengkonsumsi sumsum tulang atau bone marrow itu yang ada kandungan lain yang juga harus jadi perhatian, yaitu kandungan lemak yang tinggi, ya, kolesterol yang tinggi di sumsum tulang. Oke, ya silakan, mudah-mudahan menjawab.
Ya, terima kasih dok. Ternyata dokter bukan hanya spesialis ortopedi, tapi ahli gizi juga. Masya Allah. Enggak sedikit. Iya. Kemudian dari Bu Nurhayati, izin bertanya lagi dok, saya menderita osteoartritis lutut kiri grade 1, kanan grade 2. Untuk yang kanan dari awal periksa masih terasa sakit, terkadang bengkak. Obat yang diberikan adalah vitamin tulang dan meloxicam. Pertanyaannya, apakah makanan yang saya konsumsi salah atau obat yang tidak cocok? Usia baru 47 tahun. Subhanallah ya, ini konsul gratis loh. Masya Allah, semoga barakallah. Semoga pahalanya berlipat untuk dokter di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Ya, Saya kalau nggak kebagian mulai WA aja lah. ya Bu. Jadi intinya penata laksanaan semua penyakit termasuk pengapurannya kan harus multi aspek ya. Jadi aspek pencegahan tadi kan sudah dijelaskan tadi. Mulai dari pengaturan aktivitas fisik, ya, olahraga, pengaturan berat badan. Kalau sudah terjadi, kalau grade ringan, grade 1, grade 2 itu kan masih bisa dilakukan dengan pengobatan konservatif, namanya dengan obat-obatan dan fisioterapi. Nah, fisioterapinya itu ya banyak macam ya, ada di rumah sakit. Itu salah satu tujuan dari fisioterapi adalah mengurangi nyeri dan mengurangi ketegangan otot karena nyeri dari lutut tersebut. Nah, kalau masih ada nyeri saja, misalkan dengan obat-obatan mungkin ada hal lain. Jangan-jangan mungkin grade-nya bukan grade 2 atau grade 3 gitu ya. Karena pengapuran itu sendiri kan gradasinya kan tidak, pengaturan stadium atau grade-nya itu tidak hanya berpatokan pada ronsen, tapi juga dari klinis. Kemudian untuk treatment pengapuran sendi ini, yang paling sederhana mungkin ya dengan obat-obatan anti nyeri, kemudian suplementasi tadi kan, ada beberapa suplemen yang bisa dianjurkan, glukosamin chondroitin, meskipun mungkin sampai sekarang masih debatable, tapi bisa dikonsumsi, nggak ada ruginya begitu ya, vitamin untuk sendi. Kemudian yang kedua aktivitas fisik, olahraganya tadi, olahraga yang sifatnya penguatan otot-otot di sekitar sendi lutut. Tadi kan gerakan-gerakannya mungkin bisa dilihat nanti kan. Itu prinsipnya adalah menguatkan otot-otot di paha dan otot-otot di betis, sehingga lututnya jadi stabil. Yang ketiga, hindari aktivitas fisik yang sifatnya load bearing, yang berlebihan di lutut. Jadi sering naik turun tangga atau angkat beban berat, mungkin ibu-ibu angkat galon begitu ya. Kemudian olahraganya masih yang loncat-loncat juga harus dihindari. Olahraganya khusus, misalkan tadi olahraga yang cukup jalan kaki atau sepeda. Nah, kalaupun masih nyeri, misalkan udah stadiumnya udah, kan ada beberapa yang stadiumnya oleh stadium 3 atau grade 3 atau grade 4, mungkin kalau grade 3, grade 4 biasanya sih dengan obat-obatan tidak terlalu banyak berpengaruh ya. Misalkan minum obat hanya berkurang nyeri sebentar gitu, begitu efek obatnya hilang dia kambuh lagi. Nah, sesuai teori kalau grade 3, grade 4 mungkin perlu ada intervensi untuk mengatasi itu. Karena apa? Karena kita tidak bisa membiarkan orang atau pasien itu dalam keadaan nyeri terus-menerus kan. Karena terbebas dari rasa nyeri adalah hak asasi pasien. Jadi kalau udah grade 4, grade 3, grade 4 yang nyeri terus-menerus, minum obat nggak bisa terus-menerus, karena obat-obatan kita tidak bisa terus-terusan diberikan karena risiko beban di ginjal kan. Kalau obat-obatan seumur hidup diberikan anti nyeri gitu kan, itu juga harus mulai difikirkan treatment yang lain supaya pasien tersebut terhindar dari rasa nyeri. Memang ada prosedur tindakan, misalkan untuk yang grade 3, grade 4 itu yang terberat misalkan dengan operasi, sampai operasi ganti sendi lutut. Atau kalau misalkan orang-orang tertentu yang tidak mau dioperasi, tapi ingin terbebas dari rasa nyeri, ya bisa dengan prosedur namanya genicular nerve ablation atau laser saraf sendi. Beberapa yang sudah kita kerjakan juga nyerinya signifikan berkurang tanpa perlu dilakukan operasi. Tapi memang itu semua bisa dicegah kalau masih grade 1, grade 2, saya kira dengan obat-obatan fisioterapi masih bisa dilakukan ya. Itu Bu. Jadi selain obat-obatan fisioterapi ya dengan BRIS tadi ya, dengan penyangga lutut juga. Kenapa? Karena lutut kan harus stabil ya. Jadi pada keadaan osteoartritis kan sendinya nggak stabil tuh karena ligamennya sudah mulai rapuh dan kaku ya. Ya, untuk menstabilisasinya dengan olahraga tadi, penguatan otot di sekitar paha dan betis. Kalau belum siap kuat ototnya disangga gitu dengan knee brace penyangga lutut,
supaya lututnya jadi stabil. Harapannya kalau stabil nyerinya akan berkurang. Kecuali kalau dengan obat-obatan fisioterapi nggak berkurang, nyeri makin hebat, ya mungkin perlu ada tindakan yang lain. Banyak sekali prosedur tindakan yang bisa kita lakukan, mulai dari yang non-invasif, yang tidak non-operatif gitu, sampai tindakan operatif yang melakukan pembedahan. Itu Bu, mungkin mudah-mudahan terjawab ya. Ya, baik. Karena waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab, akan ada tayangan video dari Rumah Sakit Andalusia. Namun sebelum tayangan itu kita foto bersama dulu. Izin Dr. Ahmad, kita foto bersama Siap. dulu. Silahkan Teh Maisha untuk dipandu berfoto bersama. Kameranya silahkan dibuka dulu ya, Ibu. Teh Nurul udah siap foto. Baik, siap Teh. Yuk. Tunjukkan senyum terbaiknya ya, Ibu-ibu. Siap. Slide 1, dihitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide 3. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Silahkan Teh Maisha untuk menayangkan video Rumah Sakit Andalusia. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan akan dijawab karena memang waktunya sudah sangat terbatas. Boleh nanti untuk yang keluhan-keluhan yang butuh diperiksa langsung oleh ahlinya, khususnya Dr. Ahmad bisa bertemu di Rumah Sakit Andalusia. Wah, jauh amat. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Andalus semua. Pagi ini kita bertemu dengan pasien saya. Beliau ini sudah kita lakukan tindakan apa yang disebut sebagai genicular nerve ablation ya. Itu suatu prosedur minimally invasif, suatu prosedur yang tidak invasif, di mana prosedurnya adalah memberikan aliran listrik ya, yang tujuannya adalah memutus atau mengurangi konduksi saraf dari genicular pada lutut. Nah, kita tahu bahwa nervus genicular atau genicular nerve ini bertanggung jawab pada sensasi rasa nyeri pada lutut. Sehingga semua keadaan yang menyebabkan lutut itu nyeri itu disampaikan sensasinya itu oleh genicular nerve. Nah, ketika melakukan tindakan prosedur minimally invasif dengan memutus konduksi saraf itu, harapannya nyerinya akan secara signifikan akan berkurang. Beliau ini kita diagnosis ada pengapuran sendi lutut grade 3-4, dan biasanya tindakan genicular nerve ablation itu dilakukan pada pasien-pasien yang belum mau dioperasi, terutama operasi yang prosedur yang seperti ganti sendi lutut, atau keadaan umumnya tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi. Makanya kita berikan pilihan untuk genicular nerve ablation. Nah, gimana Bu Haji setelah dilakukan tindakan laser kemarin lututnya, gimana keluhannya? Ya, alhamdulillah sih nyerinya ya hilang. Hilang nyeri ya. Ditekuk-tekuk bisa sekarang coba lihat. Tetap harus dikurangi berat badan Bu Haji, karena untuk pengobatan jangka panjang harus ini, karena beban di lutut harus dikurangi. Ya, karena bagaimanapun ini kan prosedur yang sifatnya dia otomatis ya, mudah-mudahan nyerinya juga akan berkurang gitu. Ya. Tapi untuk jangka panjang tetap berat badan harus dikurangi, karena kita harapannya quality of life-nya harus lebih baik nanti ke depan. Itu aja ya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Gunanya boleh nggak? Boleh, silakan. Ini bisa bertahapnya berapa lama ngurangi nyeri? Ya, tergantung sebenarnya setiap orang beda-beda. Tapi yang sudah biasanya 4-5 tahun tuh nggak ada keluar. Karena kan yang kita lakukan adalah memutus konduksi sarafnya. Jadi kalau sarafnya itu tidak terbentuk lagi, dia akan seterusnya nggak berasa. Tapi yang namanya respon tubuh kan ada bentuk saraf baru ya, regenerasi saraf itu baru begitu terbentuk saraf baru mungkin mulai berasa lagi. Tapi biasanya sudah sekian tahun tuh nggak akan ada keluhan. Amin. Nah, cuman memang bagusnya kita kurangi berat badan. Iya, ya itu yang susah berat. Enggak, semangat insya Allah. Ya, itu saja mungkin Sobat Andalus, sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan selaku panitia dari acara Sabila PD Salimah Lebak mengucapkan jazakallah khair untuk Dr. Omat SPOT konsultan tulang belakang yang sudah membagikan ilmunya begitu banyak, bahkan konsul-konsul gratis kepada kami, Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon hadirin yang ada di sini pun tidak puas dulu, semoga bisa di kemudian hari mungkin akan bertemu dengan Dr. Omat lagi, mungkin di acara yang lain, semoga. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, materinya sudah sangat lengkap. Nanti materi akan saya izin share ya ke Bu Wilda ya. Oh, mohon Dok, siap. Nanti kalau ada ibu-ibu yang tadi pertanyaannya belum terjawab, boleh japri ke WA aja. Insya Allah nanti saya jawab. Oh, alhamdulillah. Baik. Diizinkan Dok Tanyakan nih untuk Pak Dokter. Ya. Iya, Qadarullah nih kita Qadarullah nih dipertemukan di Ramadan ini walaupun lewat Zoom. Ini kayaknya jawaban mungkin pribadi saya gitu ya, harus bertemu dengan Pak Dokter. Sebenarnya banyak yang akan saya tanyakan, namun ala kulli hal ya sudahlah. Karena waktu dan ini sepertinya masih to be continue ya Teh Wilda. Kalau tadi Pak Dokter sudah membuka pintu untuk bisa berkonsultasi, nanti saya izin Pak Dokter ya, nanti kayaknya ada tindak lanjut seperti apa dan bagaimana. Terima kasih banyak Pak Dokter ilmunya di hari ini, Masya Allah. Semoga berkah untuk kita semua dan khususnya Pak Dokter yang sudah berbagi ilmu ini. Amin. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Dok. Maksud dokter tadi diizinkan untuk share nomor dokter atau bagaimana? Silakan, boleh. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah tuh ya. Hadirin semua, ibu-ibu dan bapak-bapak yang jawabannya, yang pertanyaannya belum dijawab, boleh langsung japri, diizinkan oleh dokter insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Konsultasi gratis Bu, ini Teh Wilda. Konsultasi gratis insya Allah, alhamdulillah. Hanya Allah yang akan membalas segala Amin, kebaikannya. insya Allah banyak keberkahan. Nah, insya Allah semoga bukan hanya dokter yang dilimpahkan rahmat dan pahala, kita juga sebagai peserta sudah menuntut ilmu yang banyak. Insya Allah Allah menjamin orang-orang yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, baik. Saya selaku MC dan moderator memohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga acara ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC dan moderator akan menutup acara ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter dan semua Bapak Ibu peserta hari ini. Izin live Bu ya. Ya, mangga Pak Dokter. Terima kasih Pak. Jangan lupa isi absennya ya Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Semoga Salimah mampu dan banyak memberikan manfaat untuk umat ini. Amin, amin, amin. Udah boleh live ya? Ya, izin absen jangan lupa diisi absen. Ya, panitia absen nggak? Juga iya. Ya absen. Absennya lah Mate Mesya. Ada di kolom chat. Ya, di kolom chat semuanya yang pada belum absen, silahkan absen. Terima kasih Ibu Oi.